Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kelucuan dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya ayam emas Abu Nawas. Masalah besar Pak Jalal. Di suatu pagi yang cerah, burung-burung berkicau riang di halaman rumah Abu Nawas. Ia sedang duduk santai di depan rumahnya, menikmati udara segar sambil mengunyah roti kering yang sudah sedikit keras. Maklum, belum sempat membeli yang baru. Tiba-tiba, seorang tetangganya yang bernama Pak Jalal datang tergopoh-gopoh dengan wajah murung. Di tangannya tergenggam erat seekor ayam biasa berwarna coklat kemerahan. Napasnya tersengal, seolah baru saja berlari keliling desa. Abu Nawas, aku punya masalah besar. Keluhnya. Aku berjanji kepada raja bahwa aku akan memberikan hadiah yang berharga. Tapi yang aku miliki hanya ayam ini. Abu Nawas mengangkat alisnya. Ia menatap ayam itu dengan seksama, seolah sedang menilai apakah ayam tersebut punya bakat tersembunyi. Setelah beberapa detik berpikir, ia mengelus janggutnya dan berkata, Jadi kau ingin mengubah ayam biasa ini menjadi sesuatu yang sangat berharga? Pak Jalal mengangguk dengan penuh harap. Benar, Abu Nawas. Jika aku datang hanya membawa ayam biasa, raja pasti akan marah. Aku bisa diusir dari istana, atau lebih buruk lagi, dihukum. Abu Nawas menyeringai. Tenang saja, Pak Jalal. Aku punya cara agar ayam ini menjadi ayam paling berharga di negeri ini. Rencana cerdik Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya, lalu kembali dengan sebatang kapur berwarna emas, kapur yang biasa digunakan untuk mewarnai kain, tapi hari ini akan digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih menarik. Ia dengan hati-hati mulai menggosok kapur itu ke bulu ayam, menepuknya pelan agar warnanya merata, lalu meniup bagian-bagian yang berlebih. Seketika, ayam itu berubah menjadi keemasan, mengilap terkena cahaya matahari pagi. Pak Jalal melongo melihatnya. Nah, lihatlah. Kini ayam ini bukan ayam biasa lagi, melainkan ayam emas. Seru Abu Nawas bangga, mengangkat ayam itu seperti mempersembahkan harta karun. Pak Jalal masih ternganga, berusaha memahami sihir yang baru saja terjadi di depan matanya. Tapi, apakah raja akan percaya bahwa ini ayam emas sungguhan? Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. Percaya atau tidak, yang penting kita harus membuatnya tampak istimewa. Katanya sambil mengelus janggutnya yang legendaris. Ia kemudian meramu sebuah cerita yang akan membuat ayam ini terdengar seperti harta karun langka. Katakan pada raja bahwa ayam ini berasal dari negeri jauh yang hanya memiliki satu ekor ayam emas setiap 100 tahun. Ayam ini dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Jelas Abu Nawas dengan nada penuh misteri. Pak Jalal terperangah, lalu mengangguk cepat. Ide yang brilian. Aku akan segera membawanya ke istana. Ayam emas tiba di istana. Keesokan harinya, Pak Jalal pergi ke istana dengan pakaian terbaiknya. Ia membawa ayam emas dalam sangkar, berjalan dengan langkah yang lebih tegap dari biasanya. Mungkin karena ia yakin bahwa ini adalah salah satu momen paling penting dalam hidupnya. Di hadapan raja dan para penasihat, Pak Jalal membungkuk hormat dan membuka sangkar. Sang raja mendekat, lalu terbelalak melihat ayam berkilauan itu. Benarkah ini ayam emas? Katanya dengan nada kagum. Pak Jalal mengangguk cepat. Benar, Yang Mulia. Ayam ini berasal dari negeri jauh yang hanya memiliki satu ekor ayam emas setiap 100 tahun. Ia dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Para penasihat istana ikut berdesakan, mengintip ayam emas dengan penuh rasa ingin tahu. Yang Mulia, ini adalah tanda keberuntungan. Ayam ini bisa membawa kemakmuran bagi kerajaan. Seru salah seorang penasihat. Sang raja mengelus dagunya, berpikir sejenak, lalu tersenyum puas. Jika ayam ini benar-benar membawa keberuntungan, maka aku harus memilikinya. Katanya dengan semangat. Tanpa ragu, raja memberikan harga yang sangat tinggi untuk ayam itu, dan Pak Jalal pulang dengan kantong penuh emas. Kemenangan Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Pak Jalal berlari ke rumah Abu Nawas, menggenggam kantong emasnya dengan erat seolah takut hilang di jalan. Abu Nawas, raja benar-benar percaya. Aku mendapatkan banyak emas karena ayam ini. Katanya dengan penuh kegembiraan. Abu Nawas tertawa santai, menyilangkan tangannya dengan puas. Itulah kekuatan kecerdikan, Pak Jalal. Barang biasa bisa menjadi luar biasa, jika kau tahu cara mengemasnya.
Pak Jalal mengangguk setuju, lalu dengan penuh semangat membagi sebagian emas itu kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan lebih berharga daripada harta. Semoga cerita ini semakin menghibur. Cerita kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya, Abu Nawas dan kambing yang bisa menulis surat. Pasar yang heboh dengan klaim nyeleneh Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah, di tengah hiruk-pikuk pasar kerajaan, terlihat Abu Nawas berjalan santai dengan seekor kambing putih yang tampak biasa saja. Namun, berbeda dari kambing lainnya, di lehernya tergantung sebuah arang hitam dan selembar kertas kumal. Orang-orang di pasar segera memperhatikan pemandangan aneh itu. Seorang pedagang buah yang sedang menata dagangannya bertanya dengan wajah penasaran, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kambingmu membawa arang dan kertas? Apakah ia hendak belajar menulis?" Abu Nawas tersenyum, mengangkat kepalanya dengan bangga, lalu menjawab, "Bukan hanya belajar, Tuan. Kambing ini sudah mahir menulis surat." Kerumunan semakin ramai. Para pembeli dan pedagang mulai berkerumun, ingin tahu lebih jauh tentang klaim aneh tersebut. Sebagian dari mereka tertawa dan menganggap itu hanya lelucon, sementara yang lain mulai memasang wajah serius, mencoba memahami apakah Abu Nawas benar-benar mengatakan sesuatu yang masuk akal atau hanya mengada-ada. Saudagar kaya yang menantang Abu Nawas. Di antara kerumunan, seorang saudagar kaya yang terkenal suka membuktikan kebohongan orang lain melangkah maju. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh curiga. "Kambing bisa menulis surat? Abu Nawas, kau pasti sedang bercanda," seru saudagar itu sambil menyilangkan tangan di dadanya. Abu Nawas menggeleng dengan wajah penuh keyakinan. "Oh, tidak, Tuan. Kambing ini sangat cerdas. Jika kau ingin membuktikannya, silakan berikan pesan yang ingin kau tulis. Aku akan menyuruhnya menuliskan untukmu." Saudagar itu, yang tidak mau kalah, segera berkata dengan nada menantang, "Baik. Suruh kambingmu menulis, aku ingin membeli 5 karung gandum dengan harga murah." Abu Nawas mengangguk dengan penuh wibawa dan menatap kambingnya. Ia berdehem pelan lalu berkata dengan suara berwibawa, "Baik, kambing, kau dengar itu? Tulis pesannya." Proses ajaib si kambing menulis. Kambing itu diam saja, tanpa tidak terpengaruh oleh perintah Abu Nawas. Namun, dengan penuh kehati-hatian, Abu Nawas mengambil kertas dari leher kambing dan meletakkannya di tanah. Orang-orang menahan napas, menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi. Abu Nawas lalu mengambil arang hitam dan menyelipkannya di antara 2 kuku kambing. Setelah itu, dengan sangat cekatan, ia mengangkat kaki kambing itu dan menyeretnya perlahan di atas kertas. Dalam hitungan detik, goresan acak mulai terbentuk di permukaan kertas. Kerumunan semakin tegang. Mereka menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengangkat kertas itu dengan ekspresi serius dan menyerahkannya pada saudagar kaya. Surat yang ditulis oleh kambing. Saudagar menatap kertas itu dengan mata membelalak. Yang tertulis di atasnya hanyalah coretan-coretan tidak beraturan yang sama sekali tidak bisa dibaca. Dengan ekspresi bingung, ia berteriak, "Ini bukan tulisan. Ini hanya goresan. Abu Nawas, kau menipuku." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Oh, Tuan, ini bukan kesalahan kambing. Ini justru membuktikan bahwa kau tidak bisa membaca bahasa kambing." Kerumunan meledak dalam tawa terbahak-bahak. Saudagar itu memerah wajahnya, ingin membalas argumen Abu Nawas, tetapi tidak bisa. Bagaimana ia bisa mengklaim bahwa kambing tidak bisa menulis, jika ia sendiri tidak mengerti bahasa kambing? Pelajaran dari Abu Nawas. Akhirnya, saudagar kaya itu menggelengkan kepala, menghela napas, lalu berkata, "Sudahlah, kau memang tak pernah kehabisan akal. Aku akui, kau adalah orang paling nyeleneh di kerajaan ini." Sementara itu, kambing Abu Nawas tetap berdiri dengan santai, seolah tak peduli bahwa dirinya baru saja diangkat menjadi penulis surat. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segalanya, bahkan akal sehat. Semoga cerita ini semakin menghibur. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, ayam Abu Nawas dan peraturan raja.
peraturan aneh dari raja. Di suatu pagi yang cerah, rakyat di kerajaan gempar setelah mendengar pengumuman penting dari istana. Raja yang terkenal dengan kebijakan uniknya telah mengeluarkan peraturan baru. Barang siapa yang ingin masuk ke istana, harus membawa persembahan yang luar biasa. Tidak boleh benda biasa, hanya hadiah berharga dan unik yang diterima. Pengumuman itu membuat banyak orang resah. Para pedagang mulai panik karena mereka tidak punya barang mahal untuk diberikan, sementara rakyat kecil mulai mengeluh. Bagaimana mungkin kita, rakyat biasa, bisa masuk ke istana jika harus membawa hadiah luar biasa? Keluh seorang pria tua di pasar. Namun, di sudut desa, Abu Nawas hanya tersenyum mendengar kabar itu. Jika semua orang harus memberikan hadiah berharga, apakah aku bisa masuk istana hanya dengan seekor ayam biasa? Gumamnya sambil mengelus dagunya. Dengan senyuman licik, ia mulai merancang rencana cerdiknya. Strategi Abu Nawas. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas mengambil ayam kurus miliknya yang tampak malas berdiri. Ia mengamati ayam itu sejenak, lalu tersenyum semakin lebar. Kau mungkin ayam biasa, tetapi sebentar lagi kau akan menjadi yang paling berharga di istana. Katanya sambil mengangkat ayam itu tinggi-tinggi. Abu Nawas mengambil pita merah dari saku bajunya dan mengikatkannya di leher ayam, memberikan kesan seolah-olah ayam itu adalah binatang istimewa. Tidak cukup dengan itu, ia juga menuliskan sebuah surat kecil yang ia tempelkan di sayap ayam. Ayam penasihat kerajaan yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Siapapun yang bertanya padanya akan mendapat jawaban penuh wibawa. Tulis Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Setelah semua persiapan selesai, ia berjalan menuju istana dengan penuh percaya diri, sambil membawa ayamnya seperti seorang pangeran yang membawa harta berharga. Ujian di gerbang istana. Saat Abu Nawas tiba di gerbang istana, dua penjaga yang bertubuh besar segera menghalanginya. Berhenti. Apa yang kau bawa? Tanya salah satu penjaga dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum dan mengangkat ayamnya dengan bangga. Aku membawa hadiah yang paling berharga untuk raja. Penjaga mengernyitkan dahi, lalu melihat ayam yang tampak biasa saja. Ini cuma ayam biasa. Kau tahu aturan kerajaan, bukan? Hanya benda berharga yang boleh dibawa. Abu Nawas menggeleng dengan penuh keyakinan. Ah, kau salah. Ini bukan sekadar ayam. Ini adalah ayam penasihat kerajaan. Penjaga saling berpandangan dengan bingung. Ayam penasihat kerajaan? Apa maksudmu? Dengan ekspresi serius, Abu Nawas mengeluarkan surat kecil yang ia tempelkan di sayap ayam dan membacakannya dengan suara lantang. Yang mulia raja, ayam ini adalah hadiah istimewa. Ia memiliki kebijaksanaan luar biasa dan dapat memberikan nasihat bijak kepada siapapun yang bertanya. Jika ragu, tanyakan sesuatu padanya, dan ia akan menjawab dengan penuh wibawa. Orang-orang mulai berkerumun, penasaran dengan klaim tersebut. Penjaga merasa tertantang. Dengan muka serius, ia berjongkok dan bertanya kepada ayam, "Wahai ayam bijaksana, apakah aku akan mendapat kenaikan pangkat tahun ini?" Ayam itu hanya diam dan mengedipkan mata sekali. Abu Nawas langsung menyahut dengan penuh wibawa, "Lihatlah." Ia mengedipkan mata, "Pertanda kau harus bersabar dan bekerja lebih keras." Penjaga mengangguk penuh keyakinan. "Benar juga. Ayam ini memang bijak," katanya sambil menepuk bahu rekannya. Tanpa banyak pertimbangan lagi, para penjaga akhirnya membiarkan Abu Nawas masuk ke istana dengan ayamnya. Ayam yang jadi terkenal di istana. Begitu bertemu raja, Abu Nawas mempersembahkan ayamnya dengan penuh hormat. "Yang mulia, ini adalah ayam penasihat kerajaan yang akan membantumu mengambil keputusan terbaik," katanya dengan penuh keyakinan. Raja yang sudah mengenal kecerdikan Abu Nawas merasa tertarik. Ia menatap ayam itu dan bertanya, "Ayam, apakah kerajaan ini akan semakin makmur?" Ayam itu diam, lalu mengedipkan mata sekali lagi. Abu Nawas segera berkata, "Yang mulia, ini pertanda baik." Ayam mengatakan bahwa kerajaan akan semakin makmur jika kebijakan yang bijak diterapkan. Raja mengangguk puas dan menerima ayam itu sebagai simbol keberuntungan kerajaan. Para penasihat pun mulai memberi penghormatan kepada ayam tersebut, seolah-olah ia memang benar-benar hewan bijaksana. Dalam beberapa hari, ayam Abu Nawas mendapat perlakuan istimewa. Ia diberi makan dari piring emas, tidur di tempat yang nyaman, dan bahkan diundang dalam pertemuan penting kerajaan. Abu Nawas pun keluar dari istana dengan kantong penuh hadiah, sementara ayamnya kini tinggal di istana dalam kemewahan.
Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan aturan apapun. Semoga cerita ini semakin menghibur. Kisah kecerdikan dan kelucuan cerita Abu Nawas selanjutnya ayam jantan penipu. Gegernya desa karena seekor ayam. Suatu pagi yang cerah di desa tempat Abu Nawas tinggal, terdengar teriakan lantang yang membuat orang-orang terkejut. Di tengah pasar yang ramai, seorang lelaki tua bernama Pak Mamat berdiri tegap, menggenggam ayam jantan kesayangannya dan berteriak penuh kebanggaan, "Ayam jantan milikku adalah yang paling jujur dan baik hati di desa ini. Jika ada ayam yang lebih mulia darinya, tunjukkan kepadaku." Para pedagang dan pembeli yang sedang bertransaksi tiba-tiba menghentikan kegiatannya. Beberapa orang melongokkan kepala dari balik dagangan mereka, sementara yang lain tertawa geli mendengar klaim aneh itu. Ayam jujur? Sejak kapan ayam bisa punya sifat seperti manusia? Bisik salah seorang warga kepada temannya. Namun, tak ada yang berani menyangga secara terang-terangan, sebab mereka tahu bahwa Pak Mamat sangat menyayangi ayamnya seperti anak sendiri, bahkan mungkin lebih daripada dirinya sendiri. Masuknya Abu Nawas dalam permainan. Di sudut warung kecil, Abu Nawas sedang menikmati sarapan paginya dengan lahap. Ia sedang mengunyah roti hangat ketika mendengar keributan dari pasar. Ia mengangkat alis, lalu dengan santai menghela napas. Ayam jantan jujur? Ini terlalu menarik untuk dilewatkan, katanya dalam hati. Dengan langkah ringan, Abu Nawas berjalan mendekati kerumunan. Ia menyibak orang-orang yang menghalangi jalannya, lalu berdiri tepat di depan Pak Mamat yang masih membusungkan dada dengan penuh keyakinan. Dengan mengelus janggutnya, Abu Nawas berkata dengan nada serius, "Pak Mamat, apakah kau benar-benar yakin bahwa ayam jantanmu tidak pernah berbohong?" Pak Mamat mendongak penuh percaya diri. "Tentu saja. Ayamku adalah simbol kejujuran. Ia bahkan membangunkanku setiap pagi tepat waktu." Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir, lalu berkata, "Baiklah, mari kita uji apakah ayammu benar-benar jujur atau hanya penipu yang menyamar." Ujian kejujuran si ayam jantan. Abu Nawas mengambil sebutir jagung dari kantong bajunya dan menggenggamnya erat di tangannya. "Jika ayammu benar-benar jujur, ia harus mengaku bahwa jagung ini ada di dalam genggamanku." Pak Mamat tertawa besar. "Tentu saja ia akan tahu," katanya yakin. Abu Nawas berlutut, mendekati ayam jantan itu, lalu berbisik di telinganya seolah berbicara rahasia. Orang-orang menahan napas, heran melihat tindakan aneh itu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berdiri dengan ekspresi serius, lalu menatap Pak Mamat dengan penuh kemenangan. "Ayammu berkata bahwa aku sedang memegang berlian," katanya dengan nada dramatis. Kerumunan terdiam sejenak sebelum akhirnya meledak dalam tawa keras. Orang-orang memegangi perut mereka, geli dengan jawaban yang diberikan oleh si ayam jantan, "Jujur." Kebohongan ayam terungkap. Pak Mamat tersentak. "Apa? Itu tidak mungkin. Ayamku pasti salah paham." Abu Nawas menggeleng pelan, seolah mencoba menjelaskan sesuatu yang sangat logis. "Begitulah, Pak Mamat. Ayammu ternyata lebih suka membual daripada mengatakan yang sebenarnya." Para penonton mulai mengolok-olok ayam jantan yang ternyata lebih licik daripada yang terlihat. Beberapa orang mulai menirukan suara ayam sambil berkata, "Aku tahu segalanya, aku jujur, tapi aku suka berbohong." Pak Mamat mencoba membela ayamnya, tapi orang-orang sudah terlanjur menganggap si ayam sebagai penipu bersarung bulu. Pelajaran untuk Pak Mamat. Sejak hari itu, Pak Mamat tak pernah lagi membanggakan kejujuran ayamnya. Ia lebih sering diam jika ditanya soal hewan peliharaannya, takut bahwa Abu Nawas akan muncul kembali dengan cara liciknya. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai, tersenyum puas. Ia membuktikan sekali lagi bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segalanya, bahkan seekor ayam jantan yang mengaku dirinya paling jujur. Semoga ceritanya semakin menghibur. Kebijaksanaan dari kesederhanaan. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya, menikmati sinar matahari yang menyentuh kulitnya dengan lembut. Angin pagi yang segar berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tumbuh. Di sekitar rumahnya,
Suara burung bernyanyi riang, seolah menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Abu Nawas mengenakan pakaian sederhana, duduk bersila, dan memandangi kebun yang penuh dengan pohon-pohon buah yang rimbun. Tiba-tiba, di kejauhan, seorang lelaki tua berpakaian rapi, dengan rambut yang sudah memutih, terlihat berjalan menuju rumah Abu Nawas. Lelaki itu adalah seorang filsuf terkenal dari luar kota, yang dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk mempelajari berbagai filsafat, membaca buku-buku tebal, dan berdiskusi panjang lebar dengan orang-orang besar dalam dunia pemikiran. Namun, meskipun telah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan, filsuf itu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang lebih mendalam, yang tidak bisa ditemukan hanya dengan membaca buku atau berdiskusi. Ia merasa seperti sedang mencari jawaban untuk pertanyaan besar dalam hidup, namun tidak menemukan apapun yang memuaskan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kebijaksanaannya yang datang bukan hanya dari buku-buku, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Filsuf itu tiba di depan rumah Abu Nawas dan menyapanya dengan sopan. "Assalamualaikum, Abu Nawas," katanya. "Saya datang dari jauh untuk menemui Anda. Saya sudah membaca begitu banyak buku, berdiskusi dengan banyak orang terpelajar, dan merenung dalam kesendirian selama bertahun-tahun. Namun, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih dalam, lebih bijaksana. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana cara saya mendapatkan kebijaksanaan dalam hidup ini?" Abu Nawas tersenyum bijak, seakan sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Selamat datang sahabatku. Kebijaksanaan, seperti yang kamu cari, tidak selalu datang dari banyaknya ilmu yang kita kumpulkan, tetapi dari cara kita menjalani hidup ini dengan kesederhanaan dan keterbukaan hati. Kebijaksanaan datang bukan dari apa yang kita ketahui, tetapi dari bagaimana kita merasakan dan menjalani kehidupan ini." Filsuf itu merasa bingung, karena jawaban Abu Nawas sangat sederhana, namun terasa begitu dalam. Ia berpikir, bagaimana bisa kebijaksanaan yang saya cari selama ini begitu sederhana? Aku telah menghabiskan banyak waktu mencari jawaban melalui pemikiran yang rumit, teori filsafat, dan perdebatan. Apa yang dimaksud Abu Nawas dengan kesederhanaan ini? Abu Nawas melihat kebingungannya dan melanjutkan, "Coba kamu pikirkan tentang secangkir teh yang biasa kamu minum setiap pagi. Kamu bisa saja memikirkan semua hal teknis tentang bagaimana teh itu diseduh, berapa lama airnya harus mendidih, daun teh apa yang digunakan, dan bagaimana rasa yang dihasilkan. Namun, jika kamu terlalu sibuk berpikir tentang semua itu, kamu akan kehilangan kenikmatan dalam meminum teh itu sendiri." Filsuf itu mulai berpikir tentang perumpamaan tersebut. Ia menyadari bahwa seringkali dalam hidupnya, ia terlalu fokus pada teori dan detail, hingga melupakan untuk menikmati setiap momen yang ada di hadapannya. Abu Nawas melanjutkan, "Dalam hidup, kita sering terjebak dalam pemikiran rumit. Kita mencoba mencari penjelasan untuk segala sesuatu. Padahal, kadang-kadang, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, dalam cara kita merasakan dunia ini dengan hati yang terbuka dan tanpa beban." Filsuf itu pun duduk di samping Abu Nawas, mulai merenung lebih dalam. Ia merasa seperti baru saja menerima sebuah kunci yang dapat membuka pemahaman baru tentang hidup. Ia merasa selama ini terlalu sibuk mencari jawaban lewat akal dan teori, tanpa menyadari bahwa kebijaksanaan yang sejati justru ditemukan dalam kesederhanaan dan kedalaman hati. Abu Nawas, dengan senyum di wajahnya, berkata, "Lihatlah kebun di sekitar kita. Ada banyak pohon yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu memikirkan bagaimana cara tumbuh atau seberapa banyak cahaya yang dibutuhkan. Mereka hanya tumbuh, menikmati setiap tetes hujan dan sinar matahari, tanpa beban." Kebijaksanaan datang dari menerima hidup sebagaimana adanya, bukan dari memaksakan diri untuk memahami setiap inci dari kehidupan ini. Filsuf itu terdiam lama, mencoba merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Saya mulai mengerti," katanya akhirnya. "Selama ini saya terlalu berfokus pada pengetahuan dan teori yang rumit. Saya terjebak dalam pencarian yang tiada akhir. Padahal, kebijaksanaan itu
ada dalam hal-hal sederhana yang sering saya abaikan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar, lalu melanjutkan, itulah sebabnya kebijaksanaan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga, dalam momen-momen kecil, dalam kesunyian, dalam kebersamaan dengan alam, atau orang lain. Cobalah untuk tidak terlalu berpikir tentang apa yang harus kamu cari, tetapi rasakan setiap langkah hidupmu dengan sepenuh hati. Filsuf itu mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang dijalaninya selama ini terlalu terfokus pada pencarian yang tiada henti. Sementara kebijaksanaan yang sejati ada dalam cara dia merasakan dan menjalani hidup dengan hati yang penuh penerimaan. Hari itu, mereka berbicara berjam-jam. Abu Nawas mengajak filsuf itu untuk menikmati secangkir teh bersama, dan mereka berbincang tentang berbagai hal mulai dari kebijaksanaan dalam kesederhanaan, hingga cara-cara untuk hidup lebih hadir dan penuh perhatian dalam setiap momen. Filsuf itu mendengarkan dengan seksama, merasa seperti mendapatkan cahaya yang menerangi jalan yang selama ini gelap baginya. Ketika matahari mulai terbenam, filsuf itu merasa waktunya untuk pergi. Namun, kali ini ia tidak merasa seperti orang yang kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh teori atau pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa damai, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kesadaran. Terima kasih Abu Nawas, kata filsuf itu dengan tulus. Aku akan berusaha untuk hidup lebih sederhana dan mencoba untuk menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen hidup, bukan dalam pencarian yang tiada akhir. Abu Nawas hanya mengangguk dengan penuh pengertian, lalu berkata, ingatlah, kebijaksanaan itu selalu ada di sekitar kita dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap napas yang kita ambil. Hanya perlu membuka hati dan merasakannya dengan sepenuh jiwa. Filsuf itu berjalan meninggalkan rumah Abu Nawas dengan perasaan yang ringan dan hati yang dipenuhi dengan pemahaman baru. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi kini ia memiliki cara yang lebih bijaksana untuk menjalani setiap langkahnya. Tidak ada lagi pencarian yang membebani, karena kebijaksanaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang harus dirasakan dalam setiap momen yang kita jalani dengan penuh kesederhanaan dan penghargaan terhadap kehidupan itu sendiri. Dan begitu ia berjalan pulang, filsuf itu tersenyum, karena ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Kebijaksanaan yang tidak datang dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari cara kita menghayati hidup ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang terbuka. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya, yaitu debat Abu Nawas dengan filsafat tentang waktu. Pada suatu pagi yang tenang, seorang filsuf terkemuka datang mengunjungi Abu Nawas. Filsuf itu dikenal sebagai seorang pemikir yang mendalam, selalu merenung tentang makna hidup dan esensi dari berbagai hal. Namun hari itu, ia datang dengan sebuah pertanyaan yang mengusik pikirannya. Abu Nawas, katanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana. Kita semua tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Tetapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan benar? Abu Nawas, yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati angin sepoi-sepoi, memandangi filsuf itu dengan senyum penuh arti. Ia tampak seperti sudah menunggu pertanyaan ini datang. Tanpa terburu-buru, Abu Nawas merespons dengan tenang, waktu adalah seperti air dalam gelas. Temanku, filsuf itu tercengang mendengar perbandingan itu. Air dalam gelas, apa maksudmu? Tanya filsuf itu dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, kita bisa menunggu sampai gelas itu penuh, atau kita bisa meminumnya sedikit demi sedikit, menikmati setiap tetesnya. Waktu pun demikian, kita bisa terus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, atau kita bisa memanfaatkan setiap momen yang ada, menikmati setiap detik yang diberikan. Filsuf itu merenung sejenak. Jawaban yang diberikan Abu Nawas terdengar sederhana, namun menyentuh inti dari pertanyaan yang ia ajukan. Jadi, kamu mengatakan bahwa kita harus menikmati waktu kita?
bukannya hanya menunggu sampai kita memiliki cukup waktu. Filsuf itu bertanya kembali, berusaha untuk lebih memahami. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. Betul, jawabnya. Waktu tidak pernah cukup. Jika kita hanya menunggu, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa waktu yang benar-benar berharga adalah waktu yang datang dengan kondisi sempurna, waktu yang kita pikir akan datang nanti. Namun, waktu itu selalu ada di hadapan kita, di setiap detik yang kita jalani. Nikmatilah setiap momennya, karena waktu yang paling berharga adalah waktu yang kita alami dengan penuh kesadaran, bukan yang kita harapkan di masa depan. Filsuf itu menatap Abu Nawas, terkesima dengan penjelasan yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Selama ini, ia telah menghabiskan banyak waktu merenung tentang bagaimana mengatur hidupnya dengan bijaksana. Namun ia seringkali merasa bahwa ia selalu kekurangan waktu. Jawaban Abu Nawas seolah membuka matanya tentang cara yang lebih sederhana untuk melihat waktu. Jadi, kamu mengajarkan bahwa kita harus berhenti menunggu waktu yang sempurna dan mulai menghargai setiap detik yang ada, bahkan yang kita anggap sepele? Tanya filsuf itu lagi, mencoba meresapi lebih dalam makna dari kata-kata Abu Nawas. Ya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Waktu itu seperti air dalam gelas. Jika kita terus menunggu sampai gelas itu penuh, kita akan kehilangan banyak momen indah dalam hidup. Kita harus belajar untuk meminum air itu sedikit demi sedikit, menikmati setiap tetesnya. Begitu juga dengan waktu, setiap detik adalah kesempatan yang berharga. Dan jika kita berhenti menunggu waktu yang tepat, kita akan dapat memanfaatkannya dengan lebih bijaksana. Filsuf itu merenung lebih dalam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas. Baginya, waktu selalu menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Terlalu sering ia merasa bahwa ia kekurangan waktu, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau pemikiran besar yang tidak kunjung selesai. Tetapi, kini, penjelasan Abu Nawas membuka pandangannya bahwa sebenarnya waktu itu cukup, asal ia tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak. Abu Nawas, katanya setelah beberapa saat, aku merasa aku telah membuang begitu banyak waktu hanya untuk menunggu keadaan yang lebih baik, atau waktu yang lebih tepat. Kini aku mengerti. Mungkin selama ini, aku terlalu sibuk mencari waktu yang sempurna. Padahal setiap momen sudah cukup berharga jika kita tahu bagaimana menikmatinya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah, jawabnya, kebijaksanaan tentang waktu tidak terletak pada seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Setiap detik adalah hadiah yang bisa kita nikmati. Dan hanya dengan cara itu, kita bisa merasa bahwa hidup kita benar-benar penuh. Filsuf itu mengangguk perlahan. Ia merasa seperti baru saja menerima pelajaran besar dari Abu Nawas. Pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari buku atau teori filsafat yang rumit. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk mulai menghargai waktu yang ada, menikmati setiap momen hidup dengan sepenuh hati. Setelah percakapan itu, filsuf tersebut kembali ke rumahnya dengan pemahaman yang baru. Ia tidak lagi merasa kekurangan waktu, karena ia tahu sekarang bahwa waktu yang sebenarnya berharga adalah waktu yang kita jalani dengan kesadaran penuh dan penuh apresiasi terhadap setiap detiknya. Abu Nawas, seperti biasa, melanjutkan hidupnya dengan tenang, menikmati setiap momen yang datang. Baginya, kebijaksanaan bukan hanya terletak pada kata-kata yang diucapkan, tetapi pada cara hidup yang dijalani dengan penuh perhatian terhadap setiap detik yang diberikan hidup. Dan itulah salah satu pelajaran berharga yang Abu Nawas ajarkan tentang waktu. Nikmatilah setiap detik yang ada, karena waktu tidak akan pernah